Nova Eliza. Ih, kenapa jadi di otak gue ngeblank ya? Nova Eliza kan ada juga di TikTok. Iya, Sania Marwa juga di TikTok. Coba artis sebutin nama-nama artis yang di TikTok. Banyak dong. Dia aja sirik tuh. Sirik sama kita yang cakep-cakep, jago acting. Ya kan? Udah cakep, jago acting, mukanya mulus, lu iri lu. Iri bilang, bos. Baim Wong, ha. Bener, Baim Wong. Ah, sampai lupa sih Baim Wong. Sekarang iya udah sutradara, udah artis-artis banyak banget. Ruben Onsu. Terus ada si ini Ruli juga, Ruli Face juga tuh temen gue main sinetron. Indra Bruggman aja di sini. Dia gue rasa emang cewek-cewek itu pengiri banget ya. Oh iya, Nagita juga main. Iya. Pasar Gebang, pasar ular, tau gak lu? Itu pasar ular, gue bilang beneran deh pasar ular itu. Cewek-cewek pasar ular, yang satu betato, ya ampun, betato di dada. Ngeri kali circle-nya, bertato di dada, yang satunya DJ esek-esek. Itu gue dikirimin tuh rekamannya tuh. Rekamannya gue dikirimin sama salah satu ada follower. Mamski diomongin, mereka berempat. Yang satu lagi siapa sih? Cowok 2. Cowok kok mulutnya kayak ember banget. Semua artis banyak banget di TikTok. Iya, mempertanyakan artis ngapain di TikTok? Ngapain artis di TikTok? Nah, lu ngapain di sini, Cumi? TikTok malah nyari artis biar masuk ke sini. TikTok, jangan cuma di TV aja, jangan cuma di bioskop aja. Jangan cuma layar lebar, masuklah ke layar HP. Dia sirik, kenapa? Gak usah lu saingan sama kita-kita ya. Leci, cewek tato, dan satu lagi tuh siapa? DJ remang-remang, DJ esek-esek. Gak usah saingan sama artis, beneran deh. Lu saingan sama yang non-artis aja lu kagak sanggup lu. Lu saingan sama yang bukan artis aja gak sanggup. Mau saingannya sama artis, ya ampun. Leci bilang Mamski gak boleh di TikTok. Lu yang gak boleh di TikTok. Ya kan? Leci adalah hama. Tahu kita affiliate tuh jualan, ya fokus aja jualan gitu, ya. Kalau dia kan campur aduk, ntar affiliate, ntar jualan. Gue paham otak dia, ya. Kenapa dia jualan sambil ngegibah, biar banyak penonton, biar rame. Iya kan? Gitu loh, otaknya gue bisa nebak, gue ini udah tua bangka, ngerti nggak? Karena kalau dia nggak ngegibah, kalau dia nggak sambil ngegibah, penontonnya kagak ada. Bener nggak kau tanya sama kalian? Kalau ngegibah sambil ngegibah dia rame, iya kan? Tuh otak liciknya dia tuh, ngerti nggak sih? Emang warok kok. Ya coba dia suruh jadi affiliate aja, jualan doang, paling yang nontonnya nggak seberapa. Ya kan? Tapi kalau sambil ngegibah kan banyak tuh, lumayan. Jadi otaknya jalan dia. Jadi dia double job, kata yang tadi. Ada dari penonton affiliate sama penonton ngegibah, ya kan? Gitu, ngerti nggak ya? Kemarin ada yang ngirim video rekaman empat orang lagi live ngebahas gue. Katanya artis ngapain masuk-masuk ke TikTok. Kalau dia artis, dia pasti syuting, bukan ke TikTok. Gue rasa itu keluar dari mulut orang yang pendengki ya. Pendengki, pengiri, dan jadul. Zaman sekarang dia bilang, kenapa artis masuk ke TikTok? Harusnya dia main film, harusnya dia bilang syuting dong, bukan di TikTok. Lu salah. Kita tetap syuting. Tetap film gue tayang Juni tanggal 12. Dan kalau lu beranggapan TikTok ini hanya punya lu, yang bukan yang non artis lah ya, berarti lu mau membatasi pengguna TikTok, ya kan? Udah rasis ya, udah bukan rasis, apa namanya tuh, stereotype ya. Lo berusaha membatasi kreativitas seseorang dan membatasi kesempatan untuk hak azazi manusia untuk bisa menggunakan reach out ke fans-fansnya kita yang which is kalian pengguna TikTok. Itu kan fansnya kita dari zaman dulu ya, sinetron kayak gue main film.
Dan kita tetap kok main film juga masih. Juni ini gue tayang film gue judulnya Senyum Manis. Apa kabar Bunda Maya ya? Maya Estianti masih tetap nggak nyanyi juga, tapi masih berjualan malah di TikTok, jualan skincare gue lihat. Why not? Kenapa enggak? Jadi itu 4 orang ya, 4 orang yang julid, sirik, bin nggak jelas. Nggak usah lu membatasi kreativitas dan kesempatan kita para artis ini untuk reach out ke kalian semua. Judulnya ini sosial media. Sosial media, media sosial. Memaintain penonton. Iya, bersosialisasi, sosial media. Kok nggak boleh gitu? Gue heran. Itu statement keluar dari mulutnya orang-orang yang losers ya menurut gue. Sangat losers. Orang-orang yang sirik, pengiri, pendengki. Jangan di TikTok dong, harusnya dia nggak di TikTok. Lu aja nggak sukses masuk TikTok, nggak FYP. Gue kalau nggak dikirimin video itu sama salah satu dari followers nih, nggak tahu gue ada live-nya 4 orang itu, 4 orang nggak jelas ngomongin gue. Ya Allah, pas gue lihat juga yang nonton cuma berapa, cepet 4 orang yang nonton cepet. Seorang 25 tuh. Sumpah sirik banget. Apa iya Tan? Apa tuh Say? Mam, aku sering check out barang dagangannya. Thank you. Nanti sore Kanya yang bawain. Kalian support ya, tolong ya. Support Kanya ya, co-host aku. Dia adik aku itu, adiknya Mamski. Kalian kenalan tuh sama Kanya, ya. Kanya nanti sendiri dia. Kalian datanglah rame-rame ke situ. Alicia Kakek Emma cantik kali. Thank you. Justru TikTok makin rame banget karena ada artis-artis. Justru itu. Makanya Mamski kepilih kan sama TikTok buat kemarin itu trip ke Shanghai. Ke Shanghai itu seminggu bukan cuma jalan-jalan kosong ya. Di situ tuh Mamski dikasih workshop. Jadi ada kayak kita tour di MCN kantornya Mewan Pusat di Shanghai. Terus kita dikasih kayak apa namanya sedikit inilah kelas short course gitu untuk gimana caranya menjadi top kreator yang sustainable, yang bisa jualan e-commerce. Apa sih e-commerce itu di TikTok sebagai penjual, sebagai afiliator. Itu aku, Novi sama Yolo Inet dapat kesempatan dari TikTok. Thank you so much untuk TikTok dan untuk Mewan. Jadi bukan kita masuk ke TikTok itu kayak apa sih? Lu yang apa sih? Lu siapa gitu loh. Bisa membatasi orang untuk bermain sosial media. Iya miris sih ya buat kalian-kalian yang suka menggiring opini. Apalagi katanya lu ertong, walaupun ertong zaman jebot, zaman jadul kala. Tapi kan minimal lu kan ada pengikutnya ya. Jadi jangan mencontohkan hal yang buruk ya. Kalau Kak Sela Saukia menjadi tersangka, itu polisi ya, pihak kepolisian ya, itu rilis pasti ngumumkan ya. Gitu loh, kalau statusnya sekarang Kak Sela tuh ini. Kan ini gak ada. Terus lu tahu dari mana? Kasian ya, orang-orang yang SDM-nya rendah jangan diajarin hal-hal yang nggak bener, ngerti nggak? Gue sih nggak kanan nggak kiri, kalau memang bener tersangka ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin kalau memang salah lah, ini kan enggak masalahnya, ya kan? Gitu loh. Jadi nggak usah lah membodohi publik, nggak baik ya. Sama-sama nenek ya, kita jadi cerdas-cerdas sedikit lah ya dalam menggiring opini itu. Kalau misalnya hal yang baik ya nggak apa-apa, ngasih tahu ke pengikut lo. Tapi kalau misalnya hoak atau bohong itu namanya fitnah, paham nggak? Begitu loh. Lo kasih aja sekarang asik aja kayak santai-santai aja, kalian kenapa yang repot ya? Gitu loh, berdoa aja yang baik-baik ya.